Ayo mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Rahmadanti dan juga dua rekan saya ada Wahyudi Kurniawan dan juga Sebastian Christopher. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Public Relation. Studi kasus yang kami ambil itu adalah dugaan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus ini kami pilih karena menjadi perhatian publik dan banyak diperbincangkan di media sosial maupun di media massa. Selain berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, pada kasus ini juga menunjukkan bagaimana peran seseorang praktisi public relation sangat menentukan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sebuah institusi. Melalui presentasi ini, kami akan membahas latar belakang kasus, pihak-pihak yang berperan dalam komunikasi, landasan teori kode etik PR, serta menganalisis apakah penanganan komunikasi dalam kasus tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi public relation. Next. Mengapa kasus ini penting? Sebelum masuk ke analisis, kita perlu memahami mengapa kasus ini penting untuk dibahas. Kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan institusi pendidikan hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai etika, keadilan, dan perlindungan terhadap korban. Peristiwa ini kemudian menjadi viral di berbagai media sosial dan media online, sehingga memicu perhatian masyarakat luas terhadap transparansi penanganan kasus tersebut. Berdasarkan berbagai pemberitaan, terdapat dugaan korban berasal dari mahasiswa maupun dosen. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana institusi memberikan perlindungan, menangani laporan, serta membangun komunikasi kepada publik. Dari sudut pandang public relation, bukan hanya penyelesaian kasus yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana komunikasi krisis dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan tetap menghormati seluruh pihak yang terlibat. Next. Dalam kasus ini terdapat beberapa aktor komunikasi yang memiliki peran berbeda. Yang pertama itu adalah Humas atau Biro Humas Universitas Indonesia yang bertanggung jawab menjaga reputasi universitas sekaligus menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat. Yang kedua, ada peran Humas BEM Fakultas Hukum UI yang menjadi penghubung aspirasi mahasiswa dan menyampaikan berbagai informasi melalui media sosial maupun kanal komunikasi mahasiswa. Yang ketiga, ada juru bicara dekanat yang memiliki kewenangan memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan penanganan pada kasus ini. Lalu selanjutnya ada ketiga pihak tersebut memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjadi jembatan komunikasi terhadap pihak kampus, korban, dan media, dan serta masyarakat. Oleh karena itu, seseorang praktisi public relation dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat, menjaga kredibilitas institusi, serta tetap mengutamakan kepentingan publik tanpa mengabaikan hak-hak korban. Next. Dalam menganalisis kasus ini, kami menggunakan acuan kode etik perhumasan Indonesia, yaitu IPRESI. Ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar analisis kita. Yang pertama itu prinsip kejujuran, yaitu praktisi PR wajib menyampaikan informasi yang benar, tidak menyesatkan dan tidak menutupi fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang kedua, integritas pribadi, yaitu setiap praktisi harus menjaga standar moral yang tinggi, bertindak profesional, serta menghormati martabat setiap individu yang terlibat. Yang ketiga, kepentingan publik, yaitu seluruh komunikasi harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata melindungi citra organisasi. Ketiga prinsip tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai apakah komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait telah sesuai dengan etika profesi public relation. Next, kita masuk ke analisis pelanggaran dan etika. Jadi dalam analisis ini ada 3
3 poin. Yang pertama ada dampak, analisis, dan poin pelanggaran. Nah, dari dampak ini, publik merasa dibohongi yang justru merusak kredibilitas institusi dalam jangka panjang. Nah, maka dari itu, PR cenderung defensif atau memberikan pernyataan yang bersifat mengecilkan masalah demi menjaga cinta fakultas. Maka terjadi pelanggaran terhadap kewajiban menyampaikan kebenaran atau truth telling. Dan poin pelanggarannya yaitu terdapat aspek transparansi dan kejujuran. Selanjutnya ada analisis pelanggaran dan etika pada bagian kedua. Yang pertama ada poin pelanggaran yaitu aspek empati dan keadilan. Nah, dalam PR ini ada etika menjaga martabat manusia, yang dimana pelanggaran terjadi jika strategi komunikasi tidak berfokus pada perlindungan korban, misalnya memberikan identitas bocor atau memberikan respon yang lambat. Selanjutnya ada istilah teknis, yang dimana terjadi kegagalan dalam corporate social responsibility atau CSR, di mana internal dan manajemen krisis yang berbasis nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada evaluasi manajemen krisis. Jadi evaluasi manajemen krisis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada definition analysis respon, yang dimana apakah responnya proaktif atau segera menangani, atau reaktif atau menunggu viral baru baca. Yang kedua ada golden hour, yaitu dalam PR 24 jam pertama sangat krusial. Jika diam, publik menganggap organisasi setuju atau melindungi pelaku. Dan yang terakhir ada tone of communication, yang dimana apakah bahasa formal atau dingin, atau bisa dibilang kaku, atau tulus empatik. Jadi jadi Oke, kemudian ada solusi dan rekomendasi PR. Nah, di sini kita pesan utamanya kita sampaikan sedikit, yaitu reputasi itu tidak bisa dibangun di atas kebohongan atau pengabaian moral ya tentunya. Di kalayak masyarakat sendiri tentunya transparansi menjadi reputasi untuk suatu institusi, dan juga pertama itu kita tekankan di transparansi first. Nah, sebagai PR atau solusi dan rekomendasinya, mengakui adanya masalah dan berkomitmen untuk investigasi terbuka sangatlah penting ya sebagai masyarakat, untuk masyarakat juga tentunya. Lalu ada victim centered approach, yaitu menunjukkan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya ini mulai dari mendampingi korban dalam setiap penyataan publik juga sangat penting. Dan juga ada audit komunikasi, yaitu memperbaiki kanal pengaduan agar krisis serupa tidak terulang di masa depan tentunya. Sebagai langkah nyata bahwa institusi tersebut dapat dipercaya dan mengevaluasi kesalahannya. Lanjut. Kemudian ada kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini sendiri, kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa PR bukan sekedar pemalas citra atau yang biasa disebut dengan spin doctor tentunya ya teman-teman, melainkan fungsi manajemen itu sendiri yang harus berlandaskan dengan etika yang kuat sebagai PR. Nah, pelanggaran akan selalu terjadi tentunya ketika kepentingan citra organisasi dianggap jauh lebih penting daripada kebenaran dan hak asasi manusia, apalagi institusi dengan nama yang besar di Indonesia, dan juga yang lebih mementingkan citra. Jadi mereka mengedepankan tentunya pelanggaran-pelanggaran etika. Lalu lanjut. Di sini ada daftar pustaka yang berisikan dari sumber-sumber. Seluruh materi ini tentunya kami susun berdasarkan hukum UU TPKS dan juga kode-kode etik dari Perhumas, dan juga referensi-referensi jurnal serta media online yang tentunya terpercaya. Next. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami.
Terima kasih jika ada kekurangan dan penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi kami berikutnya. Saya Wahyudi Kurniawan dan Sebastian Christopher serta Nabila Rahmadati pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang.